Dan yang tidak mengerti hak ulama, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, tawadhu liman ta'allamuna minhu ilman. Tawadhulah, merendahlah kalian, rendah hatilah di hadapan orang-orang yang mengajari kalian ilmu agama. Seperti itu. Baru ketika adab-adab ini dilaksanakan, insyaallah keberkahan ilmu akan kita dapatkan. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah selalu berbaik sangka dengan siapapun, terutama seseorang yang dikenal dengan kesolehannya. Ya, kita dalam kehidupan ini kadang menemukan ada satu kondisi seakan-akan orang tersebut benci kita, padahal tidak seperti itu. Terutama orang-orang soleh, misalkan kita mengucapkan salam kepada seorang, lalu tidak dijawab salam olehnya, boleh jadi ya kita harus berhusnuzon, berbaik sangka kepadanya. Boleh jadi dia sedang sariawan, ya, sariawan bengkak misalkan, ya, atau sedang banyak pikiran, terutama akhir bulan, ya, belum gajian misalkan, seperti itu. Jadi pikirannya malawung gitu, kemana-mana, ya. Makanya ketika orang ucapin salam dia mikirin beras, mikirin apa. Nah ini, makanya kata para ulama, ketika ada seorang yang engkau sangka buruk kepadanya, padahal dia dikenal sebagai orang yang saleh, maka munculkanlah 1000 alasan untuknya. Hanya kita harus cari uzur, ya. Ketika orang tersebut dikenal orang yang saleh, yang tidak biasa melakukan kemaksiatan atau kesalahan seperti itu, maka kita harus mencari uzur seperti itu, ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah dikatakan di sini para pengikut sunnah mereka gemar menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Jadi mereka senantiasa mengucapkan salam kepada siapapun, mau yang dikenal, mau yang tidak dikenal. Ya, kita kadang dalam kehidupan ini kalau mengucapkan salam kepada yang dikenal saja, betul kan? Kebanyakan seperti itu, ya. Namun Nabi SAW merintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam kepada siapapun, selama dia seorang muslim, ucapkan salam kepadanya, kepada supir angkot atau kepada warung yang baru kita membelinya misalkan, atau kepada siapapun, sebarkan salam kepada siapapun. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul islami khair, Islam yang bagaimanakah yang terbaik? Maksudnya seorang muslim yang bagaimanakah yang terbaik? Qala, kata Nabi, tut'imut ta'am, yaitu engkau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang kau tidak kenal. Ucapkan salam kepada siapapun, jangan suka pilih-pilih. Karena kalau engkau memilih hanya kepada orang yang dikenal saja, ini pertanda kiamat semakin dekat. Ya, seperti itu. Innahu sayati 'ala nasi zaman, kata Nabi. Innahu sayati 'ala nasi zaman yakunu salamu fihi lil ma'rifah. Nanti akan datang suatu masa, pada masa tersebut seorang hanya akan mengucapkan salam pada orang yang dia kenal saja. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Nah, ini perkataan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, akan datang suatu masa orang-orang hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Seperti itu. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh kita hanya kepada yang dikenal saja mengucapkan salam. Siapapun itu, ya, jangan suka pilih-pilih. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, saya pernah mendengar satu kisah Islamnya seorang pemimpin perusahaan di Amerika. Karena kenapa? Karena dia terkagum-kagum dengan senyum dan salam dari seorang muslim, kalau tidak salah dari India, ya. Jadi setiap kali dia bertemu dengan siapapun, senantiasa senyum dan menyapa. Senyum, salam, menyapa orang. Nah ini kan senang siapapun. Yang tadinya kalau bertemu dengan karyawan yang lain biasa saja, tapi kalau karyawan muslim ini senyum,
ya menyapa seperti itu, mengucapkan salam, mungkin salam umum ya, karena ini apa? Seorang yang non muslim seperti itu. Yang jelas ada interaksi seperti itu, ada semacam sapaan seperti itu. Maka dengan sebab tersebut sang pemimpin perusahaan ini akhirnya penasaran, kenapa engkau melakukan hal ini? Ketika bertemu dengan orang, senyum dan menyapa orang tersebut. Lalu dia mengatakan, karena Nabi kami mengajarkan kami akan hal ini. Bertemu dengan siapapun, senyum, tampakkan wajah ceria, wajah berseri. Ya, yang tadinya baut, apa bautnya? Wajah yang datar, ketika kita senyumin akan ikut senyum. Nepa, bahasa Sunda ya, apa nepa itu? Menular, ya. Jadi ikut menular. Coba apa? Ada orang lagi duduk, lalu kita salamin sambil senyum, itu jauh. Waalaikumsalam, masya Allah, antusias. Padahal tadinya nggak kenal, nggak apa seperti itu. Saya sering menemukan beberapa orang yang tadinya wajahnya baut gitu ya, wajahnya serius, ketika disalamin sambil senyum langsung waalaikumsalam Pak Haji. Pak Haji nyebutnya seperti itu. Jadi senyumnya ini nular ya. Nah ini para pengikut sunnah, orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW, tampakkan wajah ceria seperti itu, senyum ya, apalagi sama muslim, salam, saling mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Jawabnya ini wajib seperti itu. Jangan menjawabnya dengan anggukan. Kadang-kadang gitu, ada yang angguk. Assalamualaikum. Apa ini? Ada jawabannya waalaikumsalam. Ini seperti itu jawabannya. Ya jangan apa dengan isyarat seperti itu, karena mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya apa? Wajib seperti itu. Ya, maka jawab dengan waalaikumsalam. Nah, tampakkan wajah berseri, tampakkan wajah yang ceria di hadapan orang lain. Jangankan apa, sesama muslim senang, non muslim pun bisa menjadi senang dan bisa tadi menjadi wasilah dia senang dengan Islam, akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Dan terakhir, kaum muslimin rahimahumullah, ada salah satu fenomena ya di antara umat Islam yang mereka katanya mengaku pengikut sunnah Nabi. Akan tetapi ketika mereka mendapatkan dirinya memiliki hutang kepada orang lain, mereka kadang sulit membayar hutang. Nah ini fenomena. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, matul ghaniyyi dzulmun, menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, minimal dengan mencicilnya. Nah, menunda-nunda seperti itu, ini adalah bentuk kezaliman. Nggak layak, nggak pantas. Pas awal hutang mungkin masya Allah ya, dia menampakkan kebaikannya, wah pujian, beruntung gitu ya. Akhi, masya Allah, Anda orang baik, dermawan semua. Tapi ketika ditagih, sulitnya minta ampun ya. Bahkan katanya ada satu istilah ya, orang yang berhutang ini lebih galak ya ketika ditagih daripada yang menghutanginya, seperti itu. Nah, jadi para pengikut sunnah, para pecinta sunnah, dalam rangka mensyukuri nikmat sunnah ini, ketika dia memiliki hutang, maka niatkan untuk segera melunasinya, minimal dengan dicicil. Kalau tidak mampu langsung, dicicil, seperti itu. Jangan dia malah menunda-nunda, padahal dia mampu untuk menyicilnya. Apalagi maaf, misalkan ada sebagian orang yang ketika berhutang malah untuk menutupi hutang tersebut dia hutang lagi kepada yang lain, ya gali lubang tutup lubang. Apalagi di zaman sekarang, na'udzubillahi min dzalik ya, betapa banyak godaan ya di media sosial. Anda butuh 10 juta ya, hubungi kami ya, seperti itu. Ini adalah pinjaman online yang sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Selain mengandung riba di dalamnya, ini sangat menyengsarakan sekali. Betapa banyak ya kita mendengar kejadian-kejadian orang gantung diri gara-gara apa? Menghindari pinjaman online ini, gantung diri sendiri.
karena tidak mampu menunggu. Yang tadinya 10 juta pinjam tidak dibayar-bayar, tiba-tiba mau membengkak menjadi 30 juta. Ini seperti fenomena mengerikan sekali ya, mengerikan sekali. Hati-hati para pengikut sunnah Nabi SAW, ketika dia berhutang kalau membutuhkan, maka niatkan untuk segera melunasinya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Ma min muslimin yaddanu dainan ya'lamu Allah minhu annahu yuridu adahu illa addahu taw'an fid dunya." Jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah tahu bahwa dia berniat ingin segera melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasinya di dunia ini. Jadi niatkan, kalau memang kita sangat butuh berhutang ya, untuk kebutuhan mendesak, maka niatkan untuk segera melunasinya, baru Allah akan mudahkan dia untuk melunasi hutangnya tersebut. Tapi di dalam hadis yang disebutkan, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyah laqiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang lalu niat tidak akan melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat sebagai statusnya sebagai pencuri. Curi ya. Karena kenapa? Dia berhutang, niatnya tidak mau melunasinya. Bahkan seperti tadi ya, melunasinya dengan berhutang lagi kepada orang lain. Ya, untuk melunasi ini berhutang lagi kepada orang lain. Makanya pinjol ini banyak sekali jalannya ke aku laku, ya kami laku misalnya. Nah, kalau ada dan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan pernah ya. Jangan pernah kita masuk ke dalam jurang riba seperti itu. Karena orang yang masuk ke dalam riba pasti akan binasa dunia dan akhirat. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, nikmat hidayah sunnah harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan ini, istiqamah dalam melaksanakannya, dan juga terus ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus tambah ilmu-ilmu sunnah sehingga kita bisa betul-betul mengamalkan sunnah ini dengan apa? Dengan maksimalnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ya, karena sudah ada juga. Ada yang tanyakan? Masya Allah ya, ini bukti bahwa semuanya sudah paham, insya Allah ya. Gitu kan buktinya kan ya. Kalau nggak ada yang nanya berarti paham. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.